Pemimpin Palestina Khalida Jarrar dilaporkan telah dikurung di sel isolasi di penjara Neve Tirza sejak 13 Agustus 2024. Namun Khalida Jarrar sendiri telah ditahan di bawah penahanan administratif dan tuduhan formal sejak 5 tahun lalu yakni tahun 2019. Mengutip Palestine Chronicle pada 5 Desember, pengakuan itu diungkap oleh saudara perempuannya, yaitu Salam Rathrout belum lama ini. Rathrout menyatakan bahwa Khalida Jarrar telah dipindah ke penjara Neve Tirza dari penjara Damon. Padahal kondisi Khalida Jarrar saat ini tengah menderita tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyempitan arteri di kepala. Selama minggu ketiga masa isolasinya, Rathrout menyatakan bahwa pengacara Jarrar baru bisa mengunjungi. Dari pernyataan Rathrout, Jarrar menggambarkan kondisinya seperti ditahan di dalam kuburan. Ia menjelaskan bahwa selnya yang sempit memiliki toilet di dalam tanpa air, tidak memiliki jendela atau lubang ventilasi, dan tidak memiliki cukup makanan dan perawatan medis. Tak sebatas itu, juga tempat tidur di selnya berupa lempengan beton dengan kasur tipis, sehingga harus memaksanya tidur di lantai. Dengan begitu membuat kondisi diabetesnya semakin parah karena hanya disuguhi makanan mentah. Hamas menganggap bahwa Israel bertanggung jawab atas nasib para sandera. Dengan begitu Hamas mengancam akan menetralisir sandera jika Israel melakukan operasi penyelamatan. Mengutip Al Arabiya pada 5 Desember, hal itu diutarakan sumber utama seusai melihat pernyataan internal pada Rabu 4 Desember 2024. Lebih jelasnya, Hamas mengatakan pihaknya memiliki informasi bahwa Israel bermaksud untuk melakukan operasi penyelamatan sandera yang serupa dengan yang dilakukannya di Camp Nusairat di Gaza pada bulan Juni lalu. Dengan begitu Hamas mengancam akan menetralisir para tawanan jika tindakan tersebut terjadi. Hamas saat ini telah merencanakan jika itu terjadi maka operatornya tidak mempertimbangkan akibat apapun. Lantaran Hamas menganggap Israel lah yang menjadi sosok yang bertanggung jawab atas semua nasib sandera mereka. Perlu diketahui hingga kini tidak ada tanggapan langsung dari Israel terhadap pernyataan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel siap perang skala penuh di Lebanon, ditekankan hanya jika gencatan senjata yang berlaku saat ini gagal. Mengutip Sputnik pada 5 Desember, hal itu disampaikan Netanyahu dalam siaran Channel 14 pada Kamis 5 Desember 2024 waktu setempat. Netanyahu mengklaim bahwa pihaknya telah menggunakan gencatan senjata dan belum berbicara tentang akhir perang. Lebih lanjut, Netanyahu menyatakan telah memberikan perintah kepada pasukan pertahanan Israel untuk memulai perang skala penuh jika terjadi pelanggaran serius terhadap skema gencatan senjata ini. Perlu diketahui pada Selasa 3 Desember malam, Kabinet Keamanan Israel telah menyetujui perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon dengan suara mayoritas mutlak. Netanyahu menekankan perlunya gencatan senjata dan mengatakan bahwa Israel akan menanggapi setiap kemungkinan dimulainya kembali permusuhan. Menurut Netanyahu, gencatan senjata akan digunakan pihaknya untuk mengisi kembali pasukan dan persenjataan. Mahmoud Komati, Wakil Kepala Dewan Politik Hizbullah, mengklaim kesiapan penuh pejuang perlawanan. Mengklaim Hizbullah sepenuhnya mampu dan siap melontarkan rudal jarak jauh dan jarak pendek ke medan pertempuran. Mengutip Al-Mayadin pada 5 Desember, hal itu diutarakannya saat berbicara kepada Al-Mayadin pada Rabu 4 Desember 2024. Komati menegaskan bahwa pihak mereka masih akan tetap bersabar selama mungkin, walaupun juga menganggap mekanisme pelaksanaan gencatan senjata masih belum jelas. Namun Komati juga memperingatkan, jika musuh tetap dan terus melakukan pelanggaran demi pelanggaran, maka pihaknya memberi kesempatan kepada komite untuk mengambil tindakan tegas. Lebih jelasnya, Komati menyebut bahwa musuh masih berada di wilayah Lebanon dan tengah melancarkan serangan. Sementara ada pihak-pihak yang hanya fokus menyerukan pelucutan senjata perlawanan, namun tidak mengutuk aksi Israel tersebut bahkan dengan sepatah kata pun.
Sehingga dalam konteks ini Komati menekankan bahwa Hizbullah sepenuhnya mampu kembali ke medan pertempuran dengan rudal jarak jauh dan jarak pendek yang dimiliki. Amerika Serikat menegaskan bahwa Israel harus angkat kaki dari jalur Gaza. Pihak Amerika Serikat tegas menolak pembangunan pangkalan militer permanen Israel di Gaza. Mengutip Tribun News pada 5 Desember, hal itu diumumkan oleh Sekretaris Pers Pentagon, Maijen Angkatan Udara Pat Ryder dalam laporan New York Times. Perlu diketahui di awal, Amerika Serikat mengumumkan penolakannya terhadap kabar yang menyebutkan jika Israel tengah membangun pangkalan militer permanen Israel di Gaza. Pat Ryder mengumumkan bahwa posisi Amerika Serikat adalah Israel harus angkat kaki dari jalur Gaza setelah ancaman dihilangkan. Israel disebutnya tidak boleh terus menduduki Gaza setelah gencatan senjata tercapai dan ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas dihilangkan. Ditambahkan oleh Pat Ryder bahwa Pentagon akan terus berkonsultasi dengan Israel mengenai masalah ini. Namun yang paling penting adalah mencapai gencatan senjata, membebaskan sandera, dan mengakhiri konflik yang disebutnya mengerikan ini. Perlu diketahui penolakan itu senada dengan pernyataan Vedant Patel, wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mengatakan bahwa tidak boleh ada pengurangan wilayah di Gaza, juga tidak boleh ada pengusiran paksa warga Palestina dari rumah mereka. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken telah menyatakan penentangannya sejak awal perang antara Israel dan Hamas lebih dari setahun yang lalu. IDF dilaporkan kembali culik warga Palestina di kota Nablus, tepi barat. Dikabarkan aksi penculikan itu dibarengi dengan aksi penyamaran di Rumah Sakit Khusus Arab pada Rabu 4 Desember 2024 malam. Mengutip Tribun News pada 5 Desember, seorang saksi memberikan klaimnya dalam wawancara dengan Al Arabiya. Ia menyatakan bahwa ada sekira 10 anggota pasukan mengenakan pakaian sipil tiba di rumah sakit dengan bus putih bertanda registrasi Palestina. Mereka disebut langsung memasuki rumah sakit dan menuju ke ruang perawatan intensif. Para pasukan Israel yang menyamar itu pun diklaim langsung mengangkat senjata ke arah perawat dan kemudian berusaha mengeluarkan peralatan dari pasien yang bernama Ayman Ghanam. Padahal saat itu Ayman Ghanam tengah terluka dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit tersebut. Tak berlangsung lama, pasukan Israel itu langsung membawa Ghanam menggunakan kursi roda dari rumah sakit dan memasukkannya ke dalam bus sebelum meninggalkan lokasi. Nasib Benyamin Netanyahu dikabarkan telah berada di ujung tanduk, terancam dipenjara di negaranya sendiri, Israel. Hal itu disebabkan lantaran skandal korupsinya dibuka kembali di hadapan publik. Mengutip Tribun News dan Middle East Monitor pada 5 Desember, hal itu menurut pernyataan dari pensiunan Brigadir Jenderal Polisi Eli As-Sayak pada Rabu 4 Desember 2024. Ia adalah sosok yang mengawasi penyelidikan atas tuduhan suap dan penipuan yang dilakukan Benyamin Netanyahu mulai tahun 2018 hingga awal tahun 2019. Eli As-Sayak sendiri pensiun dari kepolisian pada Maret 2021 setelah 36 tahun bertugas. Ia mengklaim yakin bahwa Netanyahu bersalah. Meski menolak mengungkapkan detail pertanyaan ke Netanyahu karena perannya sebagai saksi di pengadilan, As-Sayak mengatakan bahwa sang Perdana Menteri terkadang malah hilang kesabaran saat interogasi. Ia menggambarkan bahwa penyelidikan itu satu yang paling efisien dan profesional sepanjang karirnya. Ia juga menyebutnya sebagai penyelidikan tercepat yang pernah ada dalam kasus kejahatan kerah putih. Adapun Netanyahu akan memberikan kesaksian di Pengadilan Distrik Tel Aviv Selasa 10 Desember 2024 untuk membela diri atas tuduhan korupsi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.